Hi guys, English subtitles are now available on my videos. Please check out and enjoy. Halo semuanya, kembali lagi sama gue Andrew. Terima kasih teman-teman yang udah nonton video gue terus. Dan gue harap video-video gue bisa membantu kalian untuk makin jago main Apex Mobile. Dan di video kali ini gue bakal ngebahas tentang weapon apa aja sih yang cocok untuk dipakai sama Legend Fate ini. Oke, kita langsung masuk aja ke firing range ya. Oke, jadi ini suatu teori yang gue sempat kepikirannya semalam ya. Jadi malam gue tiba-tiba punya ide kayak, oh kayaknya nih konten ini asik kali kalau gue buat ya. Jadi gini, sebelumnya kita perlu tahu dulu nih skill-skillnya dia apa aja dan karakteristik Legend Fate itu kayak gimana sih sebenarnya. Pertama yang mau gue research terlebih dahulu ya, yang mau gue tes adalah flashback itu sebenarnya dia ngebalikin posisi kita itu ke berapa detik sebelumnya gitu. Misalkan nih, jadi kita akan pasang timernya untuk tahu nih flashback itu sebenarnya berapa detik, oke? 5 detik. Oke, 5 detik masih ya. Kita coba 7 detik sekarang. 8 detik, 8 detik. Oke, ini 8 detik kejauhan ya. Kita tes lagi nih. Harusnya sih 5 detik kayaknya. 6 detik mungkin. Oke, masih belum. Oke, 5 detik nih fix. 5 detik. Nah, oke. 5 detik ya. Oke, jadi kita udah tahu nih bahwa flashback itu akan mengembalikan posisi kita ke 5 detik. Yang ada di internet itu yang barusan gue cari ya itu 3-4 detik. Tapi itu salah. 5 detik ya. Jadi alias nih misalkan lo ada di posisi ini di detik ke 0. Oke. 1 2 3, 4, 5. Oke, 5 detik ya. Jadi 5 detik. Oke, jadi kita harus punya konsep kayak gini nih, gue kepikiran nih. Oke, dalam 5 detik ini gimana caranya kita masuk ke dalam peperangan, tembak, lalu kita keluar. Jadi skenario seperti ini. Ini menurut gue bakal jadi konten terbagus gue sih kayak so far ya. Jadi kita punya konsep gini ya. Contoh misalkan kita ada di sini. Gimana caranya kita fight, terus kita balik lagi. Set. Begitu konsepnya. Paham ya? Oke. Lagi, kita tes lagi. Nah, asik gak? Jadi kita bisa nyicil ya. Kita bisa nyicil. Kita kabur. Nah, tapi kalau kita salah, kita jadi kayak gini nih. Jadi kita harus pas banget. Selalu hitung di dalam otak kita 5 detik ya. Dalam hati ya, jangan dalam otak. Oke. 5 detik. Nah, dari sini kita dapet di konsep ini. Kita dari sini set 1, 2. Nah, waktu kita sini kita cuma ada waktu sekitar 2 detikan nembak ya. Oke. Jadi kita akan cari tahu nih senjata apa yang akan memberikan output damage terbesar selama 2 detik. Menarik ya konsepnya. Kita akan balik ke lobby. Jadi kayak gini nih caranya nih. Ini belum pernah gue prepare sebelumnya, tapi kurang lebih gue udah dapat konsepnya. Kita akan sama-sama cari tahu senjata apa sih yang paling sakit ya akan memberikan damage terbesar selama 2 detik. Kita mulai dulu buka dari loadoutnya ya. Kita all aja ya. Kita mulai dari flatline. Di sini kalian udah dapat ya tulisannya damage, precision, range, rate of fire, ammo ya. Kalian bisa klik detail juga untuk ngecek juga untuk di bagian kepala dia dapat damage 32, di badan 18, untuk kaki 14. Kita akan ngambil body shotnya aja yaitu damage-nya 18 ya. Lalu berikutnya di sini ada tulisannya rate of fire 600. Ini gue udah tes, gue pakai timer. 600 itu maksudnya adalah bentar ya, 2 tahun kemudian. Oke, jadi barusan kita udah tes flatline itu kan dia punya rate of fire 600 ya. Lalu kita tes di firing range barusan ya. Itu dia 30 peluru 3 detik. Berarti tulisannya seperti ini nih catatannya. Kita langsung aja hitung-hitungan ya. Kalau misalkan dia 600 peluru, berarti ini 3 kali 20 detik sama dengan 60 detik. Berarti 500 peluru sama dengan 60 detik. Rate of fire ini
maksudnya adalah berapa jumlah peluru yang dikeluarkan dalam 1 menit. Jadi kalau misalnya rate of fire 600, berarti 600 ya, 600 per menit. Maka sampai sini ya. Lalu kita akan balik lagi ke gamenya. Kita cek contohnya R99. 1092 peluru per 60 detik. Jadi di sini kita akan list dulu ya, satu-satu ya. Kita akan list dulu satu-satu, mulai dari tadi flatline udah 600. Kita pakai senjata-senjata yang sekiranya kepake aja ya. Jadi flatline itu dia damage-nya 18 ya. 600 per menit. Damage-nya 18. Ya, kita tulis guys ya. Ini kita niat banget nih. Oke, ini ya listnya udah gue buat karena kita tampilin ya. Nah, oke. Nanti untuk wingman kita akan kasih skenario di mana dia pakai skull piercing. Untuk mastiff dan peacekeeper kita akan kasih dia mungkin shotgun bolt ungu ya, karena kan sebenarnya di replicator kalian tuh bisa beli shotgun bolt ungu tergantung harinya. Kalau sana harinya shotgun, kalian bisa beli shotgun bolt ungu dan itu kita akan pakai aja. Oke, kita akan hitung yang mana, bentar, senjata apa yang punya output damage terbesar dalam 2 detik. Oke, cara hitungnya seperti ini nih. Oke, 600 per menit. 1 menit itu 60 detik. Ya, berarti dia 600, kita langsung bagi 60 aja ya, 60 detik. Oke, berarti dia 10 peluru per 10 peluru dalam 1 detik. Ya, 10 peluru per detik. Kalau misalkan kita mau hitung 2 detik ya, berarti tadinya dia bisa keluarin 20 peluru per 2 detik. Oke? Nah, kita kali aja nih sama damage-nya. Ya, berarti 20 kali 18 berapa? 360 damage. Oh, ini gila sih, gede banget ya. R301 ya, 816 dibagi 60 detik ya kan. Dibagi 30 juga bisa sih sebenarnya, tapi nggak apa-apa. Dibagi 60 detik, nanti kita bisa bikin Excel ya. Oke, kita bikin Excelnya aja guys. Berlama-lama kemudian. Nah, dari sini kita bisa tahu nih. Ini keren banget ya. Surprisingly, ya inilah mengapa gue suka banget bermain dengan data seperti ini ya. Nah, karena kita akhirnya bisa dapat data yang sangat-sangat menarik nih guys ya. Ternyata bukan flatline juaranya ya, atau mungkin R9 atau mungkin bukan Havoc juga, atau bukan Carbine bahkan. Tapi juaranya adalah Hemlock. 677 damage per 2 detik. Wow. Oke. Di sini gue pengen ngetes untuk peacekeeper, mastiff sama wingman ya. Kita akan tes nih. Dalam 2 detik dia tuh sebenarnya bisa nembak berapa kali. Kita tes ya. Kalau untuk damage biasanya kita kan cuma tinggal kita akumulasi aja ya. Ini kalau misalnya ritmenya pas ya wingman ya, 5,4 ya. 5,4 peluru dalam 2 detik ya. Kalau kita cepet tap ya pas. Karena kalau misalnya kita tahan, menurut gua gak nyampe 5 detik. Tapi ini semua body shot. What if kita nembaknya ke kepala dan pakai skull piercing? Oke, untuk massive peacekeeper kita coba bentuk shotgun bolt ungu ya. Kita tes sekarang. 2 tahun kemudian. Bentar, peacekeeper dulu. Peacekeeper shotgun bolt ungu. Dalam 2 detik, oke? Kita tes ya. Oke. Udah, 3 kali ya? 3 kali. Sekali lagi kita tes biar pas. 3 kali. Peacekeeper shotgun bolt ungu 3 kali. Tapi kayaknya ini rate of fire. Wah, coba kalau tanpa shotgun bolt ungu. Oke, jadi cuma 2 kali. Peacekeeper shotgun bolt ungu dalam 2 detik dia bisa nembak 3 kali. Tapi kalau misalnya tanpa shotgun bolt dia cuma bisa nembak 2 kali. Ya benar, 2 kali. Oke. Wah, penemuan menarik. Oke, kita sekarang tes untuk mastiff. Ya. Tanpa shotgun bolt dulu. Oke, 3 ya. Mastiff itu 3 kali nembak dalam 2 detik tanpa pakai shotgun bolt apapun. Tapi itu kalau gue tahan. Kalau misalnya gue tap, apakah ngaruh? Ngaruh. Oke. Sekarang kita pakai shotgun bolt ungu ya. 3 kali nembak mastiff tanpa shotgun bolt ungu, nggak pakai shotgun bolt apa-apa dalam 2 detik. Sekarang pakai ungu. Pasin dulu. 4
kali, hampir 4 kali. Wow. 4 kali. Oke. Kita sekarang akan balik lagi ke sini. Ya. Berarti di sini kita ganti nih ya. Di sini kita ganti 3, di sini kita ganti 4. 416. Tetap aja nggak bisa ngalahin loh. Wow, oke. Ini pun kalau kena semua ya. Dalam 2 detik dia nembak, dia kena 4 kali ya. Dia kena 4 kali. 104. Sekarang wingman. Di sini datanya tulis 5 detik ya. 5 kali nembak dalam 2 detik. Kita tes wingman. Oh ya benar, 5. Ya, betul, 5 kali. Hampir 6 kali lah justru ya. Berarti sini datanya bener ya. Wait, nggak kelihatan kah? Oh, nggak kelihatan, sorry. Oke, di sini 5 kali ya. Kalau kita tanpa skull piercing, nembak ke kepala berapa? 90. Tapi kalau pakai skull piercing, ulang. 90. 101. Beda dikit doang. Nambah dikit doang ya. Nambah dikit doang. Oke, berarti datanya akan sedikit kita ubah ya. Oke, datanya akan sedikit kita ubah. Wingman headshot, wingman skull piercing headshot gitu ya. Kalau pakai skull piercing 101. Oke, lalu kita samain sekarang di sini. Wow, berarti senjata yang terbagus jatuh pada Hemlock. Wow. Jatuh pada Hemlock ya, kita kasih warna. Oke. Hemlock paling bagus. Lalu wingman headshot dan wingman pakai skull piercing headshot itu 486 dan 545. Dengan catatan semua pelurunya masuk. Oke. Tapi apakah itu suatu hal yang mungkin? Kita tes. Oh, crawler pun juga masuk, guys. Crawler 627. Wow, R9-nya jelek banget berarti ya. Walaupun pelurunya masuk semua tapi dia cuma 400. Mungkin dia menang di reload ya berarti ya. Mungkin kita akan kedepannya akan ngebahas lagi. Kita masukin juga variabel untuk reload ya. Waktu reload tuh berapa. Oke, sekarang kita coba ya untuk Hemlock, Prowler, Wingman, sama Wingman pakai skull piercing. Oke, kita tes ya. Karena gue gak pede, gue pakai tes full attachment aja ya. Oke. Gue jujur gak pede guys, gue gak pernah umur-umur pakai Hemlock soalnya. Apa nih suaranya? Sabar ya, kita tes. Masa sih? Coba. Apakah benar? Gue jadi pengen penasaran. Kita tes juga ya. Dalam 2 detik di sini dia. Kita harus bikin tabel lagi guys. Sorry, gue baru ingat. Ini kan kita baru ini. Oke, di sini catatannya ya. Di sini menuliskan Hemlock itu dalam 2 detik dia bisa kasih damage 677,6. Mari kita tes. $264. 264. Berarti Hemlock ini rate of fire-nya bukan 924 berarti ini dia. Ya mungkin nggak nyampe ini. Oke. Berarti kita nggak bisa langsung dari sini ya. Kita tes sendiri ya. Oke, kita tes aja guys satu-satu ya. Tes satu-satu. Mulai dari flatline dulu deh. Flatline dulu. Di sini damage-nya 360 ya. Di sini total damage by statistik. Total damage by practice. Ya, dari kita percobaan ya. 396. Hampir mirip ya. Sekarang carbine. Carbine di sini 380. Tes. Soalnya kalau flatline tadi dia 20 peluru dalam 2 detik, jadi kita nggak usah pakai extended. Kalau untuk carbine kita pakai extended. 448. Mungkin nggak akan persis ya karena hitungan gue tuh mungkin timernya nanti mungkin editor gue ya si Akbar dia bakalan bener-bener pasin 2 detik gitu. Karena apa yang ada di layar gue tuh pasti akan berbeda kan hitungannya nggak mungkin persis 2 detik tapi pasti 2 detik lebih sekian
detik gitu ya. Kita tes hemlock kita tes ya. 9, 10 330. Statistik mengatakan dia 677 harusnya. Apakah gua single lebih cepat? Nggak mungkin sih. Nggak mungkin. Oke, hemlock ini zong guys ya. Oke. Wah, inilah makanya kita harus tes langsung. Oke, sekarang havoc. $522. Menurut statistik 403. Beda lagi ya. Oke, kita tes lagi. Sekarang R9N. Di sini dia bisa keluar 36 peluru dalam 2 detik. Tapi magazine cuma 32. 352. Oke, untuk alternator kita tes. Siapa tahu kan? Siapa tahu. Oke. 416. Roller 450. Di sini tulisannya 627. Kita lepas. Siapa tahu. 375. Oke. Volt. Wah, ini Avox sih, ini yang menang. Volt. Volt di sini dia bisa keluar 26 peluru. 510. Hampir sama loh kayak Havoc. Wow, berarti Volt itu sebenarnya basically Havoc yang ada turbo chargernya mungkin. Sama damage soalnya. Sekarang kita tes L-Star. Dia bisa nembak 20 peluru doang L-Star. L-Star pelan ya. 414. Mirip. Untuk Peacekeeper nggak usah dites ya, karena tadi kita udah tes. Mastiff nggak usah dites, Wingman dan lain-lain nggak usah dites. Oke, kita akan asumsikan semua sama ya. Untuk yang di bawah-bawah ini semua sama. Oke. Kita samain aja udah. Oke, ini untuk Prowler pakai tanpa select fire ya. Jadi dari sini kita bisa dapat hasil bahwa Havoc, Volt, R301, sisanya semua sama nih. Oh, Prowler. Nah, ini yang di atas 400 ya. Di atas 400 kita tes. Lalu yang paling tingginya ada di 522, 510. Nah, nih dua ini adalah pemenangnya nih. Oke, berarti Havoc, Volt. Nah, Havoc, Volt itu paling bagus. Itu pertama TRS ya kita sebut ya. Yang kedua R301, Prowler, Alternator, L-Star sama Mastiff itu dia semuanya tipis-tipis. Oke, sekarang cara pakainya gimana? Sekarang kita udah hitung semua statistik ya. Gimana cara pakainya kalau gitu? Sekarang kita pertama pakai Havoc dulu, Havoc turbo charger. Oh, ini Havoc sakit banget ya. Gila. 500 damage dalam 2 detik loh, bayangin. 500 damage dalam 2 detik. Oke, cara pakai gini guys. Oke. Nah, itu cara pakainya. Kalau tekniknya gini, kalian bisa ulangin terus ya, dan kalian bisa masterin. Oh, bayangin. 400 damage. Ya, bener-bener literally 400 damage dan kalian gak akan kena damage. Kecuali waktu dalam prosesnya kalian nembak, kalian ditembak ya udah lah ya. Tapi bayangin aja, curang banget gak sih Legend ini gitu. Kayak kalian bisa ngedeal 400 damage. 400 damage itu gede banget loh. 2 orang kan knock loh. Bayangin, 2 orang. 1 2. Kalian balik. Gila, curang banget ya. Bayangin kalau lu lagi ada di dalam rumah atau mungkin di dalam high ground ya. Sorry, di atas high ground kayak gini. Diem. Ya, nungguin orang perang, sabar dulu. Kuncinya diem dulu. Baru kalian turun. Terus kalian balik. Wow. Wow, ini guys cara yang bener guys. Kayak gini ya, simulasinya. Kita tunggu dulu biar flashbacknya jalan. Udah yakin. Flashback sama slipstreamnya jalan, baru kita turun. Bisa juga sih, nggak pakai retort.
Minimal crackin orang kita. Tapi kalau misalnya gue tadi nggak sabun, harusnya kita bisa crackin orang. Kita tes lagi ya. Hampir. Bisa lagi. Oke. Kayak gitu, kurang lebih caranya. Oh, berarti kita bisa jalan lagi nih. Bentar ya. Kita kabur. We did it, guys. Oke. Wow. Oh my god. Curang banget loh. Oke. Ini boleh diganti senjata lain ya. Kanan Colt tuh dia udah auto reload, tapi konsepnya seperti ini. Bentar, gua ganti lagi. 2 tahun kemudian. Gini ya, jadi skenario seperti ini. Kita masuk ke peperangan, kita tembak keret sampai habis pelurunya, ganti senjata tembak lagi sampai habis pelurunya, terus kita balik. Waktu kita balik, kita ada di posisi yang aman, lalu dua-duanya senjatanya udah ke-reload. Apakah kita bisa? Kita tes. Di tabel yang tadi gue bikin, gue tampilin di awal itu ya, itu kan untuk 2 detik. Tapi what if kalau misalnya kita bisa sampai di peperangan itu cuma 1 detik? Berarti kan tadi kita punya waktu 4 detik untuk nembak. Bener gak? Kalau gue sebelumnya mikirnya 5 detik. Kenapa? 5 detik kan flashback nih. Kita akan balik, flashback itu akan ngebalikin 5 detik ke posisi 5 detik sebelumnya gitu ya. 3 detik untuk masuk fight, 2 detik buat nembak. Gue mikir gitu. Tapi what if kita bisa ada di suatu posisi di mana 1 detik doang nih untuk masuk ke peperangan, 4 detiknya nembak, lalu kita balik. Oke? Kita tes ya. Kita pulang dalam keadaan reload. Balik lagi nembak. Kenapa konsepnya? Oke, kita tes ya. Kita balik. Dalam keadaan reload, balik lagi nembak. Ini mah kalau peluru masuk semua kita bisa ngeratain satu squad sendirian gak sih? Wait, sebentar. Iya bener. Wait, kita belum masukin devotion guys. Tapi devotion kayaknya kalau cuma 2 detik dia nggak bagus deh. Bentar. Oke pikiran, gimana kalau devotion? Wow, ini yang nonton video ini sih, wah beruntung sih kalian nonton video ini. Ah ini maksudnya ini extended ungu lah ya. Gue mager nih, balikin lagi. Oke. Jadi opsi pertama adalah menurut gua Havoc Turbocharger sama R99. Itu pertama. Kedua, bisa juga lu pakai Devotion sama R99. Itu bisa juga. Kekurangannya apa? Jadi kalau misalnya kalian pakai Devotion, lu mungkin akan stay di suatu tempat yang sama gitu. Karena kan lu harus nembak terus. Devotion itu kan dia sifatnya ketika lu nembak, habis itu dia makin lama makin cepet. Jadi lu harus nembak diem ya, kurang lebih sekitar 2 detikan untuk dia sampai di top speednya, di kecepatan maksimalnya gitu ya. Kalau Havoc kan enggak gitu. Jadi lu ya antara Havoc sama Devotion, terserah kalian pilih yang mana. Tapi kalau gue pribadi gue pilih Havoc karena gue bisa nembak, ganti posisi nembak gitu ya. Jadi lebih lincah gitu, lebih susah ditembak sama musuh. Karena kalau misalnya Devotion itu kita biasanya itu untuk hero-hero tank kayak Caustic, kayak Gibby. Karena kan ngeker gitu, intinya lu harus nembak terus gitu. Lu nggak boleh ret gitu kan, nggak bisa pakai Devotion ya. Justru malah kurang bagus gitu. Oh, kurang bagus. Kalau Havoc itu kan lu langsung ya, kita tes aja ya biar kalian lebih jelas nih. Oke, kalau gua pilihnya Havoc R99, tapi kalian bisa juga pakai Devotion sama R99. Jadi yang bikin imba dari Fate ya menurut gue, yang bikin OP dari Fate adalah pertama, lu bisa masuk perang
Ya, nembak. Lalu lu pulang lagi ke tempat yang sama. Oh, harusnya di sini ya. Ke tempat yang aman. Itu pertama. Tapi ternyata bisa lebih dimaksimalin lagi guys, dengan cara ya lu cari tempat aman dulu, lalu lu masuk fight dengan cepat. Boleh ganti senjata juga kalau mau. Lalu lu pulang. Nah, begitu lu pulang, lu nyampe di tempat aman, plus 2 senjata lu udah ke-reload kan? Ya, syukur-syukur lu gak kena tembak gitu. Tapi kalau misalnya lu kena tembak pun juga gak apa-apa. Jangan heal dulu, saran gue ya, jangan pakai shield dulu. Begitu lu balik pakai flashback, senjata lu ke-reload semua, tembak lagi. Ya. Oh. Wow. Lu bisa ngeratain satu squad kayaknya menurut gua. Kalau tembakan lu masuk semua dan aim lu lurus gitu ya. Pokoknya intinya semua peluru masuk ya. Dalam satu kali flashback lu bisa ngeratain satu squad. Wow. Dan kemungkinan lu untuk knock itu kecil banget pakai Fate. Wow. Oke, jadi gitu aja teman-teman untuk video kali ini. Ini adalah video terniat dan berawal dari konsep yang apa ya? Gue cuman kepikiran suatu konsep yang raw banget ya, yang mentah banget. Sampai pada akhirnya gue bisa bikin simulasi seperti ini. Semoga bisa membantu kalian. Semoga kalian makin jago pakai Fate-nya. Untuk minggu depan gue akan ngebahas tentang Legend Caustic. Jadi kalau misalnya kalian pengen belajar tentang Caustic, kalian bisa pantengin terus untuk channel ini di minggu depan. Karena gue bakal ngebagiin tips-tips cara main Caustic yang bener gitu. Jadi gitu aja untuk video kali ini. Kita akan ketemu lagi di next video. Dan jangan lupa juga untuk tetap menjaga positive play supaya kita bisa bareng-bareng nih, content creator, influencer, ya terus juga player-playernya. Kita bisa saling kompak, kita bisa saling ngejaga satu sama lain untuk ngejaga komunitas ini bareng-bareng nih supaya tetap positif dan ya terhindar lah dari drama-drama gak jelas yang banyak nih ya di game-game lain gitu. Karena gue benci banget ya, drama sebenarnya. Jadi gitu aja dan kita akan ketemu lagi di next video ya. Bye-bye. Thank you yang udah nonton. The Apex Games. Here we go. Ready up. A breakneck battle where no two matches are the same and only the strong survive. We've got Team Deathmatch, 3v3, Battle Royale, and Quick Battle. Move it up, quick. 2 of us left. They can watch each other die.